Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di pagi hari ini Allah senantiasa tetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di penghujung tahun ini, tahun miladiah. Hanya saja memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun Islam ya, tahun Islam terutama atau Qamariyah. Kalau ini sebutnya Syamsiyah. Hakikatnya semua tahun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih tahun kita, tahun Hijriyah, tahun Qamariyah, dan banyak bulan-bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tahun Hijriyah. Di antara yang paling terkenal yang kita pasti kalau menyebut itu pasti teringat dengan suatu amalan yang khusus, yaitu puasa. Kalau udah ngomong tentang puasa, ingat bulan Ramadan. Di antaranya itu bulan Ramadan. Baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tentunya ini saya juga kaget tadi pagi. Baru tadi pagi saya buka buka ini, wah, Alim besok isi, aduh gimana ini, saya kaget juga ini. Saya langsung ambil nih kitab tafsir, tapi sebelumnya kita ini dulu dah sedikit ya tentang di penghujung tahun ini. Kita ini dari tahun ke tahun pasti ada satu perubahan, pasti ada satu evaluasi, muhasabah dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu jelas banget bahwa memang kita bisa melihat perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dan perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sering dipadukan dengan perintah untuk memperkuat diri kita di dalam beribadah dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan satu langkah bagi kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi kesempatan sampai hari ini masih kita hidup di dunia, bahkan sampai di penghujung tahun ini. Gak tahu nanti setelah itu siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Boleh jadi bapak-bapak yang duluan, saya belakangan. Boleh jadi saya yang belakangan, bapak yang duluan, sama aja. Tapi tetap ini cuma gini guyonan si Zainuddin MZ ini. Biasanya ngomong begitu. Artinya bahwa perpindahan tahun ke tahun, waktu ke waktu. Di dalam surat Al-Hasr Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Jelas ini ayat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat surat Al-Hasr ayat 18 ini diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, artinya mukhatab yang diajak bicara adalah orang yang beriman. Lalu diawali pula dengan kata ittaqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kemudian di ujung sebelum terakhir Allah memerintahkan kembali, mengingatkan kembali kata-kata bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada apa dengan takwa ini? Kita tahu ya, takwa, saya kira semua sudah tahu definisi takwa itu sendiri. Kalau takwa itu kan dalam bahasa Arab itu berasal dari kata bisa itu apa? Ittaqa yattaqi. Bisa juga kalau asal katanya itu taki ya, bisa juga ittaqa yattaqi, bertakwa. Artinya bisa juga artinya takut ya. Kata-kata takut itu berasal dari kata takwa. Ittaqa yattaqi, takut. Nah, bukan yakut, bukan yakut ya, tapi takut. Takut itu artinya takwa. Takwa dalam definisi ulama itu disebutkan at-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka sebagai realisasi bahwa kita diberikan kesempatan hidup sekarang ini, bahkan sampai di penghujung tahun ini, ya kita tentunya mengisi usia ini dengan sebaik-baik mungkin. Maka mengapa Allah di situ menyebutkan takwa sampai 2 kali? Karena sebagai realisasi syukur, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ad-Duha di ujung ayat terakhir surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan syukur. Maka rasa syukur ini realisasinya yaitu bahwa kalau kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu, insya Allah ketika kita sudah merealisasikan syukur kita, maka usia kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya usia yang diberikan oleh Allah ini menjadi berkah. Berkah dalam arti apa? Bahwa usia kita ini bisa kita gunakan untuk beramal ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, sesempurna mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas kalau seandainya ya di dalam hadis disebutkan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Diingatkan oleh Allah, sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, diberikan oleh Allah panjang umur, baik amalnya, amal ibadahnya tambah banyak, amal ibadahnya tambah tekun, amal ibadahnya tambah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seburuk-buruk manusia diberikan umur panjang, diberikan oleh Allah anugerah usia yang panjang, tapi buruk amal ibadahnya. Ini bisa kita lihat banyak sekali ya. Kalau di YouTube di itu, wah tuh. Saya tuh kadang-kadang berpikir,
Ini orang sudah tua tapi masih seperti ini. Ya Allah, bagaimana ini? Masih bermain dengan anak muda misalnya gitu ya. Ya ini apa nggak ingat dengan suatu kematian itu ya. Bahkan banyak itu ya, podcast itu luar biasa. Saya nonton juga sih ya, lihat-lihat gitu dikit, kadang-kadang di Facebook di itu juga ada aja muncul gitu ya pertanyaan. Diumbar gitu ya. Aib sendiri diumbar. Ya, aib keluarganya diumbar. Bahkan senang membicarakan hal itu gitu. Seperti kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak sesuatu ini adalah sesuatu yang boleh gitu. Melakukan misalnya ya selingkuh lah, perbuatan zina dan lain sebagainya. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Padahal hukuman bagi orang yang berbuat zina, bagi yang sudah menikah, dalam Islam dihukumi muhson, itu hukumannya adalah rajam sampai mati. Saya pernah lihat juga hukuman rajam itu sangat luar biasa. Itu dilempar dengan batu dan orang yang melempar tidak boleh ada rasa kasihan untuk melempar batu itu. Beletok sampai ya keluar poloknya, kepalanya sampai meninggal dunia. Kadang-kadang ngeri ngelihatnya begitu ya. Ini sebenarnya yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap orang memperhatikan apa yang pernah diperbuat, apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya adalah hari akhirat. Kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, kita sudah masuk ke dalam waktu akhirat. Kita sudah masuk karena barzah itu adalah termasuk pintu dari sekian pintu di akhirat. Dan saat ketika kita masuk, sudah putus semua segala perbuatan amal apapun yang terkait dengan kehidupan di dunia, kecuali amal ibadah, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang tetap terus mendoakan kita. Nah, di penghujung tahun ini kita harusnya introspeksi, muhasabah, melakukan satu evaluasi. Apakah perbuatan-perbuatan baik kita itu lebih banyak dibandingkan dengan perbuatan buruk? Sehingga kita misalnya sampai banyak melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Kalau seandainya kita pernah melakukan itu, maka kita harus berusaha untuk menutupi perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dengan perbuatan amal-amal soleh kita, perbuatan baik-baik kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dalam keadaan sendirian, dalam keadaan ramai, dalam keadaan tidak ada orang yang melihatnya, dalam keadaan ada orang yang melihatnya. Tetap terus istiqomah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Kemudian di situ disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkanlah dan iringilah dan ikutkanlah
perbuatan buruk yang pernah kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya akan dapat menghapus segala perbuatan buruk yang pernah, dosa-dosa perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan di ujung kemudian di hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, rawahu Ahmad, itu disebutkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Lagi-lagi akhlak, takwa juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Kalau orang bertakwa, otomatis saya kira sudah berakhlak yang baik. Karena disebutkan di dalam Al-Quran juga, duribat alaihimudillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa suatu kehinaan dimanapun kita berada, kecuali kita selalu menghubungkan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Baik hubungan dengan Allah, baik juga hubungan dengan manusia. Kalau seandainya hubungan dengan Allah baik, kemudian hubungan manusia buruk, itu pun akan pincang. Dan tentunya susah kalau berkaitan dengan manusia. Kita harus ketemu dengan orangnya, kita harus minta maaf padanya. Nggak bisa kita mohon ampun kepada Allah. Bisa kita mohon ampun, tapi masih belum sempurna permohonan ampun kita sebelum orang itu kita temui. Dan mohon untuk digugurkan rasa marah itu. Nah, tetap saja orang yang dimintai maaf pun juga harus memberikan maafnya, harus pemaaf. Allah saja al-afu, Allah maha pemaaf, maka dia harus memberikan maaf. Karena dilarang sekali kita ini sesama muslim untuk marah lebih dari 3 hari, lebih dari 3 malam. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim maupun muslimah mendiamkan saudaranya, tidak mau tegur sapa, tidak mau mengucapkan salam, kecuali diberikan waktu minimal 3, maksimal, bukan minimal ya, maksimal 3 hari. Setelah itu ya, maka yang paling pertama mengucapkan salam itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan juga di surat Al-Hasr ayat 18 terkait di penghujung tahun kita ini. Ya, selain kita diperintahkan oleh Allah bertakwa, termasuk orang yang bertakwa dan tentunya orang yang beriman disebutkan dalam surat Al-Hasyr ini adalah orang yang senantiasa melakukan evaluasi, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri kita. Ya, apa yang telah dibuat di masa lalu, dan juga diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang lebih baik lagi daripada hari ini. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus punya rencana nih untuk tahun 2023 misalnya. Ke depan nih kita mau ngapain misalnya? Amalan ibadah apa yang belum saya lakukan? Kalau yang wajib-wajib sudah, misalnya yang sunah-sunahnya apa yang belum? Kita perbanyak. Sedekahnya bagaimana, infaknya bagaimana, ya, semuanya kita lakukan. Dan itu tentunya dalam rangka untuk lebih sempurna keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ujung surat Al-Hasyr itu sendiri juga ya disebutkan dengan kata-kata takwa itu, dan bertakwalah kepada Allah. Ya, karena Allah itu maha tahu dengan amal-amal yang diperbuat oleh hambanya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang itu mungkin ada rasa ria di dalamnya ataupun tidak. Allah maha melihat. Ya, semua
itu tidak akan luput dari pemantauannya dan pengetahuannya dan ketelitian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar di ujung ayat itu dikatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah atau sungguh Allah itu maha teliti dengan apa yang kalian perbuat, baik secara rahasia kalian lakukan maupun secara terang-terangan. Nah, oleh karena itulah kita seharusnya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai menjadi orang yang merugi dan juga jangan sampai menjadi orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Apa itu maksudnya? Dalam hadis sebutkan, man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Rawahu al-Hakim. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, sama, seimbang, nggak ada perubahan dari tahun-tahun, ya begitu aja, nggak ada yang meningkat, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk, nauzubillah min zalik, daripada hari kemarin ataupun hari ini, maka dia termasuk orang-orang golongan orang yang celaka. Nauzubillah min zalik. Kita tidak menghendaki itu semuanya, karena sesungguhnya ya amalan-amalan yang kita lakukan harus bisa dibandingkan antara amalan yang dahulu yang pernah kita lakukan dengan amalan yang akan kita lakukan. Ya, antara amalan yang telah dan akan yang kita lakukan harus kita nilai juga. Jangan sampai kita ya berjalan seperti air begitu saja. Kita harus menilai juga. Karena ya suatu saat semua ini akan dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari perhitungan. Maka wajar kalau kita itu harus juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal-amalan diri kalian sebelum kalian dihitung pada saat nanti di yaumil kiamah. Maka kita tetap harus bisa mempersiapkan diri. Ini saya hanya mengajak diri saya sendiri dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari terus kita tingkatkan keimanan, kadar dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu terus istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Barangkali ada yang bertanya, kalau saya ngomong terus ini lama-lama tambah enak ini. Semakin enak, semakin lezat tidurnya. Ini emang paling enak kok. Coba, pokoknya paling enak itu kalau kita berada pada saat khotib sudah naik di atas mimbar. Itu enak banget. Pasti enak banget tuh. Nggak tahu kenapa itu, saya juga heran. Padahal saya di depan pengen mendengarkan. Tiba-tiba mata itu tiba-tiba redup, lama-lama kok hilang begitu. Astagfirullahaladzim. Begitu pas khotibnya mau menggetar gitu ya, seperti Ustaz Sofan Hizbullah, baru kita bangun. Wah, ya Allah ya Rabbi misalnya. Ya. Baik, silakan Pak Haji Ayat Maduni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering dihimbau melakukan ibadah itu dengan lillah ta'ala. Sementara ada rasa pemalas-malasan untuk melakukan ibadah. Nah, ini korelasinya antara kemalasan dengan lillahi ta'ala dan memaksakan diri untuk melakukan ibadah ini
kadarnya seperti apa? Atau solusinya bagaimana gitu antara lillahi ta'ala memaksakan diri untuk melakukan ibadah, terus kadar keikhlasannya seperti apa? Ya, baik. Sebenarnya apa yang ditanyakan Pak Jatma ini semua orang udah bisa tahu sendiri jawabannya ya masing-masing. Ya, saya kira. Tapi ada satu ini bahwa apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan gini. Khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru idza massahul khairu manu'a wa idza massahul syarru jazua illal musallin alladzina fi salatihim daimun. Kalau nggak salah begitu. Bahwa manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Selalu berkeluh kesah. Ditimpa musibah berkeluh kesah. Dikasih nikmat Allah segini masih berkeluh kesah juga. Ada sakit sedikit berkeluh kesah. Gigi sakit, aduh berkeluh kesah. Mata sakit, aduh berkeluh kesah. Tapi kalau diberikan kenikmatan oleh Allah, dia muncul kesombongannya, muncul merasa kuat, muncul rasa untuk tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan illal musolli, kecuali orang-orang yang sholat. Cuman orang yang sholat yang bagaimana? Dilanjutkan di dalam ayat itu, illal musallina alladzina fi sholatihim daimun, yaitu orang yang senantiasa terus menerus sholat, tidak pernah berhenti. Dengan cara terus menerus dia melakukan sholat, maka secara otomatis dia akan terlatih untuk melakukan itu. Sekalipun di awal ketika dia melakukan perbuatan amal soleh itu dia lakukan dengan tidak suka, atau dia lakukan dengan terpaksa, memang dia harus memaksakan dirinya untuk melakukan perbuatan itu. Kalau kita sudah melakukan itu dalam menurut ahli itu ya, itu psikologi disebutkan bahwa ketika orang itu sudah melakukan suatu perbuatan sampai sekitar 21 hari, maka dia akan menjadi sebuah karakter ya, menjadi karakter bagi dia. Dan karakter itu akan membuat dirinya itu melakukan sesuatu itu secara otomatis saja. Secara tidak terfikirkan perbuatan baik itu akan terlakukan gitu, akan berjalan seperti biasa. Ya seperti begini saja, secara sederhana saja. Ketika orang mengatakan kata-kata yang baik, alhamdulillah, astaghfirullah, masya Allah, insya Allah, misalnya gitu ya, astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan banyak kalimat-kalimat yang sederhana. Ada 7 kalimat yang sederhana yang kalau kita ucapkan ya secara mudah saja dan terbiasa, maka itu akan terus menerus akan menjadikan ya sebuah kebiasaan. Dari pembiasaan itu akan menjadi sebuah karakter, dan dari karakter itu akan menetaplah dia menjadi orang yang sudah paten gitu, tidak bisa berubah untuk itu, dan akan terbiasa untuk melakukan itu. Orang yang terbiasa ngomong kotor, ngomong jorok, itu akan terus dia secara otomatis nanti, entah itu pada saat kaget, terkejut, pasti akan muncul kata-kata itu. Nah, oleh karena itulah ya tetap kita harus melakukannya dengan secara rutin. Karena rutinitas ini membuat kita akan menjadi sebagai sebuah pembiasaan.
Dan pembiasaan ini akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter ini akan kemudian menetapkan bahwa sifat ini, sifat orang itu seperti ini, seperti ini. Maka kita harusnya, ya kita semua ini kalau bisa ada satu amalan yang membuat ciri khas bagi diri kita. Harus ada. Apa nih kira-kira? Yang kalau seandainya kita itu sudah tidak ada, akan dikenang oleh orang yang masih hidup. Dulu itu orang itu tidak pernah telat gitu, kalau hadir di masjid itu pasti paling awal. Itu kelihatan. Ya, walaupun memang itu awalnya akan muncul rasa ria, rasa sum'ah, ya, ria, ya, ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah, ingin seperti didengar orang itu baik. Nah, tetapi lama kelamaan terus menerus itu akan kemudian hilang, pasti akan hilang, insya Allah. Tapi harus kembali dari niat di dalam hati itu sendiri, karena niat ini juga yang bisa menggerakkan dan juga menyetir apa perbuatan kita ini menjadi baik atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali Pak Wendy mungkin mau bertanya, silakan, atau yang lain mau menyempurnakan juga nggak apa-apa, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya. Apakah dia juga akan mengingat terima kasih sehingga ada temanya ditingkatkan? Ya, baik. Kalau disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu terkait tentang keimanan, Pak. Keimanan. Ya, bahwa memang al-imanu yazid wa yankus. Iman itu memang fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Nah, pada saat seperti itu kita turun, kita tetap harus jangan tinggalkan, kita terus untuk melakukan itu. Bahkan iman sama amal itu berjalan berbanding lurus. Sehingga ketika iman sedang rendah, maka amal pun juga akan turun juga. Amalan pun juga sama, ketika amalan kita itu rendah, maka iman akan turun gitu. Nah, oleh karena itulah memang kadang-kadang semua ini, keimanan dan amal yang kita lakukan, kan kalau dalam Al-Quran itu selalu disebutkan ya kata-kata alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Itu sebanding, artinya berbanding lurus, dia harus terus dijalankan ya. Nah, kadang-kadang memang kita ini dipengaruhi oleh hal lain gitu, misalnya dengan harta. Kadang harta lagi naik, ingat banget sama Allah, harta lagi turun kagak inget misalnya. Atau sebaliknya, orang lagi turun, lagi pailit, lagi bangkrut, kemudian dia inget banget, taat banget. Kemudian pas lagi lagi makmur, lagi dapat uang, langsung gak ingat sama Allah. Itu memang begitu, adanya seperti itu. Di zaman Rasul juga ada hamba-hambanya atau sahabat diantaranya seperti kayak Sa'labah begitu. Sebagai rasa tidak syukurnya itu, akhirnya begitu dia dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lupa diri, lupa lagi dia sholat berjamaahnya lupa, kemudian zakatnya lupa, sedekahnya pun juga lupa. Nah, itu semuanya harusnya ya antara iman dan amal soleh, iman, Islam, takwa, iman, Islam, ihsan, ya dua-duanya, iman, ya Islam, ihsan. Nah, tiga-tiganya ini harus ya. Iman ada, ihsannya yang nggak ada. Ihsan mana? Ihsan nggak ada dia.
Ihsannya lagi keadaan ini. Ya, iman, Islam, ihsan gitu ya. Itu dua-duanya harus jalan ya. Ya, iman. Nah, ihsan inilah yang bisa membuat amalan ibadah kita, iman kita, amalan kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita masuk dalam tahapan ihsan, ya, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kemudian akhirnya dikasih tahu juga sama malaikat Jibril. Nah, itu ihsan bahwa anta'budallah ka'annahu taraka wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu kau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, memang pasti kita nggak bisa melihat Allah. Yakinkan bahwa Allah pasti melihat kita. Memang saking besarnya Allah, maha besarnya Allah, Allah nggak kelihatan. Jadi saking maha besarnya Allah, bayangkan ya, jadi nggak kelihatan itu. Bisa nggak dipahami itu ya? Saking maha besarnya Allah, nggak kelihatan, tapi dekat dengan kita. Ya, itu ada satu permisalan ya, bahwa langit pertama dibanding dengan langit kedua itu seperti cincin dilempar di padang pasir besar. Nah, langit kedua bandingannya dengan langit ketiga seperti cincin dilempar ke pasir. Lalu bagaimana dengan langit satu, langit dua? Kecil. Sampai ke langit tujuh itu juga sama, bandingannya seperti itu. Bagaimana Allah? Maka wajar kalau Allah itu ada di situ kata-katanya superlatif. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tidak ada yang besar lagi selain Allah. Nah, jadi saking besarnya, maka dia akan menjadi dekat juga dengan kita karena besar sekali. Allah Maha besar, nggak bisa kita perhitungkan. Ya, kita juga akan hilang kalau dibandingkan dengan alam-alam ini sampai ke lapisan langit ketujuh, hilang kita. Nggak ada, udah jadi debu, udah hilang. Langit ke satu aja hilang gitu loh. Apalagi kita hilang gitu. Ini saking besar maha besarnya Allah. Nah, oleh karena itu yakinkan bahwa Allah pasti maha melihat dengan kita. Nah, ini akan menjadi amalan ibadah kita itu menjadi ihsan. Ya, kita akan berusaha untuk yang baik lagi, yang baik lagi. Ya, namanya berusaha, Pak. Ya, dalam usaha itu kan kadang-kadang ada rintangan. Nah, di situ ada ujian. Nah, ujian itu kan menjadi kita menjadi naik kelas gitu. Dari kelas yang biasa-biasa menjadi kelas yang sangat soleh, yang soleh, kemudian sangat soleh, lalu kemudian menjadi pribadi yang bertakwa. Wah, itu luar biasa di hadapan Allah. Baik Pak Raja, silakan. Waduh. Iya. Iya baik. Min kabairil kabair, kalau kata Imam Al-Ghazali, di antara dosa besar dan dari dosa-dosa yang besar itu. Yang pertama sih syirik, menyekutukan Allah. Ya kan? Nah, ketika dosa syirik itu sudah dia bertobat darinya, maka Allah akan pasti ampuni. Allah Maha bertobat. Di dalam Al-Quran di surat Al-Isra kalau nggak salah ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang, di situ pakai fiil mudhari. Kalau dalam tata bahasa Arab, fiil mudhari itu sama dengan dalam bahasa Inggris itu continuous tense. Jadi sekarang berlangsung. Tetapi dalam fi'il mudhari tidak hanya sekarang berlangsung, tetapi sampai masa yang akan datang, future tense, sampai masa yang akan datang. Itu lengkapnya bahasa Arab itu ada fi'il mudhari itu lil hal walil mustaqbal. Jadi untuk hari ini sekarang berjalan, lalu terus sampai masa yang akan datang. Jadi selama dia menyekutukan Allah, maka selama itu pula dia tidak akan diampuni dosa-dosa yang lain. Ya.
misalnya yang dosa yang paling besar membunuh, berzina, rampok misalnya, atau zalim, riba, atau yang paling besar itu mana? Kalau disebutkan dalam Imam Al-Ghazali dalam itu ya Ihya Ulumuddin itu diantaranya dosa besar itu adalah yaitu membunuh orang mukmin ya, membunuh orang mukmin dengan sengaja. Di dalam surat An-Nisa itu disebutkan itu man qatala muta'ammidan gitu lah. Itu disebutkan artinya begini, barang siapa yang membunuh dengan sengaja maka baginya langsung masuk ke dalam minan nar, dia masuk ke dalam neraka langsung ya. Barang siapa yang membunuh ya, tapi di antaranya itu satu membunuh ya, yang kedua yaitu ada juga yang termasuk dosa besar ini berbeda-beda sih ya. Ada juga yang menyebutkan dosa besar itu yang paling dosa besar diantaranya yaitu keluar dari Islam, murtad itu juga keluar dari Islam. Murtad itu sama itu kalau dalam hukum pada saat itu masa Khalifah Abu Bakar, kalau ada orang murtad itu didatengin dulu, diajak untuk bertobat, ayo bertobat, kembali lagi kepada Islam. Bersyahadatlah sekali lagi untuk masuk Islam. Kalau dia tidak mau, itu diperangi. Ya, dulu itu gitu, diperangi dia oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, diperangi. Sama ketika muncul nabi palsu, ya Musailamah Al-Kadzab, ada Tulaiha Al-Asadi, ada juga Al-Insa, ada lagi banyak sekali pada saat itu, ya yang mengaku sebagai nabi ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan sekarang saja, dulu zamannya Khalifah Abu Bakar memimpin selama 3 tahun pemimpinannya setelah wafatnya Rasulullah. Itu Khalifah Abu Bakar tidak sempat untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya, karena dia mengkonsentrasikan keimanan itu tadi. Banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam, karena dianggap Rasul sudah wafat, Rasul sudah mati, sudah berakhir, berarti tidak ada lagi. Ada yang mengatakan begitu. Bahkan banyak juga yang tidak mau bayar zakat. Bahkan kemudian muncul orang yaitu mengaku sebagai nabi palsu, karena mengaku menjadi nabi palsu. Jadi kalau Mirza Ghulam Ahmad itu sudah ke sini, tapi kalau Musailamah Al-Kadzab, Tulaihah Al-Asadi, terus Al-Insa itu dahulu sudah ada. Ya, wanita ada juga wanita yang mengaku sebagai nabi juga ada, istrinya Musailamah Al-Kadzab kalau nggak salah itu. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu dinasehatin oleh Khalifah Abu Bakar, nggak mau dia, malah dia kemudian membuat itu persiapan untuk berperang itu kepada Khalifah Abu Bakar. Akhirnya diperangi oleh Khalifah Abu Bakar, peperangan yang sangat besar yaitu perang Yamamah ya, yang akhirnya mati wafat para syuhada, yaitu para penghafal Quran sebanyak 70 orang. Nah begitu pada saat itulah kemudian akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan untuk bisa dikumpulkan Al-Quran. Kalau begini bisa hilang Al-Quran, karena para penghafal Quran banyak yang mati pada saat itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dosa besar keluar dari peperangan, keluar mundur, lari kabur gitu ya, tidak mau, itu juga termasuk. Jadi banyak Pak dosa besar, tapi nggak bisa diinikan, nggak bisa mana setelah dosa ini yang paling besar. Susah karena semuanya bisa jadi pertama, bisa jadi hal yang paling utama gitu. Kalau disebutkan di dalam itu ya. Ya kalau menurut sesuai pendapat itu. Selanjutnya Pak kali ya, apa lagi? Oh, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Wah, ini amalan banyak hal ya, dalam hadis-hadis itu banyak sekali. Ada juga afdolul amali indallahi wa ad-dawamuha wa in qalla, kalau saya begitu, ad-dawamuhu itu, bahwa perbuatan amal yang baik adalah yang lebih utama itu adalah beramal
beramal terus-menerus sekalipun sedikit. Itu. Ada juga dalam hadis Rasulullah disebutkan ayyul kasbi afdalu amalur rajuli biyadihi wa bai'un mabrur, kalau sebutnya itu. Perbuatan apakah yang paling baik atau atyabu, yang paling baik, yang paling afdal. Maka disebutkan di situ yaitu pekerjaan seseorang ya melalui tangannya sendiri, dan juga yaitu jual beli yang mabrur, yang baik. Disebutkan seperti itu. Kalau disebutkan amalan apa, ya itu sesuai hadis ya, perbuatan atau pekerjaan apa yang paling baik gitu. Rasulullah menjawabnya yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh dia sendiri. Itu adalah pekerjaan yang terbaik. Dan juga katanya, kata Rasulullah, yaitu jual beli yang mabrur, jual beli yang baik. Karena Rasulullah sendiri berdagang. Ya, Rasulullah sendiri seorang saudagar. Sebelum dia menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan juga pemimpin umat, beliau berdagang sebelum itu. Setelah beliau menjadi kepala negara, ya terus kemudian kepala pemerintahan dan pemimpin umat, tidak dagang lagi dia. Ya, tidak dagang lagi. Ya, berbeda pada saat itu. Maka berdagang ini sesuatu perbuatan yang baik kalau dagangnya mabrur, yang baik. Ya, makanya tadi saya bacakan dia surat Al-Mutaffifin ya. Fawailul lil mutaffifin alladziina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Secara jelas itu judulnya saja, nama suratnya saja Al-Mutaffifin. Ya, orang-orang yang berlaku curang. Dan di situ disebutkan itu dalam perdagangan. Tapi perdagangan ini kan menjadi satu model ya yang ditiru dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya dulu ya berdagang gitu ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah kepada orang-orang yang berperilaku curang. Ya, wail itu artinya masuk neraka wail lah, bisa juga, atau celakalah bagi orang-orang yang melakukan curang, tindakan curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila dia minta ditakar, ya, minta ditakar, minta ditimbang, minta ditambahin. Ini hati-hati, ibu-ibu, mohon maaf ini ya. Kadang-kadang sama pedagang, "Bang, tambahin dong, Bang." Nah, itu. Jangan, Bu. Itu nanti sedikit itu enggak halal, itu haram itu. "Bang, tambahin, Bang." Abangnya mau, "Jangan, kan enggak bisa." "Bang, tambahin, Bang." Ya, akhirnya mau tidak mau, secara ikhlas tidak ikhlas, ya udah. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Kalau lihat ayat itu ya, itu ayat itu jelas banget. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, yang kedua, orang yang mutaffifin atau orang yang celaka itu disebutkan juga apabila dia menakar atau menimbang, dia merugikan orang lain, berlaku curang. Ini banyak, Pak. Bapak kalau ke pasar, Pak, lihat aja di pasar, hampir pasar sini nih, timbangannya itu nggak pernah yang itu ada rata begini. Pasti dikasih beban. Coba lihat, pasti kasih beban. Atau kadang kita nggak tahu di sini tuh ada apa gitu. Coba dilihat itu. Cuman sayang ya, kok nggak ada kir gitu loh. Kir itu kemana? Pemerintahan itu harusnya ke belakang, bawah, langsung dikir semuanya gitu loh. Ya, ya makanya mengapa? Ya makanya mobil doang yang dikir. Bener. Saya juga heran itu. Padahal mengapa sampai Allah menyebutkan, sampai Allah itu mengatakan di awal dengan kata-kata wailul lil mutaffifin. Ternyata benar adanya di pasar-pasar, di tempat-tempat penjual belian itu selalu terjadi kecurangan di situ. Dan yang pertama itu yang disebut bukan pedagangnya dulu, kita yang pembeli. Kalau kita misalnya ditakar oleh orang lain, kita minta dicukupin, minta ditambahin, tambahin dong, Bang. Ya, itu. Pak Wendy pernah? Oh gitu, boleh juga, dia boleh juga beralasan seperti itu. Dia ngeliat gitu ya, wah kurang nih.
harusnya kasih tahu dulu Pak. Bang, itu timbangannya kurang itu, saya minta tambah itu nggak bisa begitu gitu. Jangan minta tambah, bilang aja Pak. Bang, itu timbangannya kurang, kalau begitu nggak baik Bang gitu. Tapi memang begitu Pak. Kita harus kena dalam rangka menegakkan kebaikan memang harus begitu. Nah ini jelas ketahuan di situ dalam Al-Quran seperti itu, jelas banget itu. Nah itulah kalau bisa sih ini ya bukan kita sih yang mengerjakan ya. Ya kalau kita masyarakat banyak langsung kemudian rame-rame kita datang ke sono langsung ayo kir semuanya misalnya, boleh jadi bisa juga begitu. Tapi hampir semua saya lihat seperti itu. Tetapi kalau di mall-mall malah justru di situ timbangannya bagus semua. Itu di mall-mall itu pasti bagus itu. Pasti takarannya tepat sekali, nggak ada itu kecurangan. Tapi di pasar, saya heran di pasar tuh nggak bisa ada yang mantau itu. Bisa itu. Kadang-kadang kita nggak tahu kita ketika beli apa ininya tempatnya ditinggiin tempat ininya ya kan jadi sedikit. Bisa juga di sini sudah disiapin gitu ya banyak yang dikit-dikit. Kadang-kadang ya pasti meleng diambil yang berkurang sampai di rumah lo kok sedikit gitu. Begitu ditimbang kok berkurang. Kadang-kadang itu diganti ditukar. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Saya kira itu kali Pak Raja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan tidak puas. Ya kalau pengen puas nanti di rumahnya sendiri. Ya ada nasi kebuli ya ada nasi. Ada. Baik itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya belum bahas tafsir di sini sebenarnya pengen bahas tafsir tadi ini. Baru bahas tentang itu mohon maaf itu baru mukadimah ini. Apa dilanjutin? Lanjut nih. Saya lanjut ke sana ini. Apa lanjut kita? Baik Pak, mohon maaf ya ini saya karena silakan Pak. Assalamualaikum. Kebetulan kita membahas Wailul Mutaffifin. Jadi Wailul Mutaffifin ini beberapa mufassir mengatakan bahwa memang contohnya itu adalah pakaian. Iya, tapi itu semuanya bisa. Itu karena keluasan makna dari Wailul Mutaffifin itu sebenarnya sangat luas lah penerapannya di dalam kehidupan sehingga kita juga hati-hati di dalam Wailul Mutaffifin ini sehingga hak dan kewajiban itu kita harus seimbang. Jadi memang harus kita mendahulukan haknya orang daripada kewajiban kita misalnya apa yang kita miliki. Saya kira begitu Ustaz. Ya baik itu tambahan Pak ya. Jadi memang modelnya pertama kali memang Allah jelaskan di situ dan Rasulullah juga itu tentang perdagangan. Tapi ini semuanya bisa dilakukan di dalam semua aspek kegiatan. Sama sih seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang perdagangan juga kebanyakan disebutkan oleh Allah. Tapi di situ ada transaksi ya, transaksi apapun gitu. Misalnya kayak itu ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Apabila kamu melakukan utang piutang, maka catatlah, tulislah. Dan ini tidak hanya pada saat utang piutang, semua transaksi yang terkait dengan personal dari person ke person, orang ke orang, maka di situ ada pengabadian dengan mengadakan catatan. Sama juga dengan itu. Ya terkait dengan hak dan kewajiban juga. Artinya ya dalam pekerjaan apapun benar. Ketika kita menjadi seorang karyawan maka jangan mutaffifin. Ketika kita menjadi seorang pedagang jangan menjadi mutaffifin. Ketika kita menjadi seorang prajurit tentara kita jangan mutaffifin. Dan semuanya saya kira itu terkait semuanya Pak ya di semua aspek kehidupan. Betul. Saya kira itu tambahan dari Bapak. Bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Barangkali ada yang memberikan ini tambahan lagi, silakan.
Saya kira cukup ya, soalnya Pak Wendy juga sudah ngeliatin, udah megangin makanan gitu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah di diri saya yang dhaif ini, dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.